berprestasi, raih mimpi hingga nanti, kejar harapan dan semua angan bersama kita di kota ini. Bangku Projo Taman Sari, bersih aman sehat asri, karena kota ini telah teruji potensi kurangnya prestasi. Pendidikan berprestasi, raih mimpi hingga nanti, kejar harapan dan semua. Halo sobat sekalian, selamat datang di UPT SD Negeri 1 Benteng. Bangku Projo Taman Di sekolah kami ini, kami belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi saya sebagai pendidik berusaha menerapkannya sedikit demi sedikit. Kali ini, saya akan mensimulasikan mata pelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga, tentang pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahinda Basri, guru kelas 4 dari UPT SD Negeri 1 Benteng, Kecamatan Barangki, Kabupaten Sidendren Rapang. Ya baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik baik dengan materi daur ulang sampah dalam rangka Lomba Festival dan Seni Guru se-Kabupaten Sidrap pada hari ulang tahun Sidrap yang ke-679. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Coba Andi Rido disiapkan temannya. Duduk anak soleh. Siap. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Coba Andi Rido, Hadir Bu. Asura, Hadir Bu. Nur Jasila Yasmin, Hadir Bu. Sri Meliani. Hadir Bu. Ya, jadi hari ini hadir semua ya. Hadir Bu. Ya, sebelum kita lanjut materi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breaking yang kemarin? Ya Bu. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya, bagus. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu tanya-tanya dulu minggu lalu kita belajar tentang apa? Tuhan. Tentang bagian-bagian dari tumbuhan. tumbuhan. Nah, oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di sini masih ada yang ingat bagian-bagian tumbuhan? Yang tahu silahkan kasih naik tangannya. Coba Nur Jasila. Akar. Akar, bagus. Andi Rida, Daun Bu. bagus. Siapa lagi? Bu. Ya, coba Sri. Akar. Akar. Siapa lagi ya? Surah. Batang. Bagus ya, jadi masih diingat materi yang kemarin. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba dibuka bukunya.
Ya, jadi coba diperhatikan. Jadi pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Jadi barang yang diciptakannya sangatlah unik. Kenapa barang itu dikatakan sangat unik? Karena dibuat dari bahan-bahan bekas atau diolah, didaur ulang dari barang bekas yang diubah menjadi sebuah karya yang menghasilkan nilai jual yang tinggi. Jadi contoh cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan tempat pensil. Nah, coba diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini ada beberapa contoh barang bekas yang diolah menjadi sebuah karya. Misalnya di sini ibu punya, coba ya, di sini ibu punya sebuah tas. Tas ini berasal dari barang bekas. Bahan-bahannya ini adalah tutup botol bekas dan selang bekas. Nah, ini tutup botol adalah barang bekas, tapi setelah diolah menghasilkan sebuah karya yang menghasilkan nilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ibu juga punya tempat pensil. Tempat pensil ini berasal dari apa? Stik es krim. Ya, stik es krim bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, diolah menjadi tempat pensil. Nah, jadi mengelola sampah itu bisa kita lakukan melalui berbagai cara. Nah, di sini ada 4 cara. Ya, mengelola sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada 4 cara. Nah, cara yang pertama, kita bisa apa? Kurangi pemakaiannya. Nah, untuk mengurangi pemakaiannya ini kita gunakan istilah reduce atau mengurangi. Nah, sebisa mungkin ini kita kurangi pemakaiannya. Nah, semakin kita menggunakan barang, semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Jadi untuk supaya sampahnya tidak menumpuk, kita kurangi pemakaiannya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua ini kita bisa memakai kembali. Nah, untuk memakai kembali dikenal dengan istilah reuse atau memakai kembali. Nah, sebisa mungkin ini kita pilih barang-barang yang masih bisa digunakan kembali. Ya, kita hindari pemakaian barang-barang yang hanya 1 kali pakai. Nah, jadi kita gunakan barang yang tahan lama, yang bisa kita gunakan berkali-kali. Ya, itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga yaitu kita mendaur ulang. Nah, kalau mendaur ulang dikenal dengan istilah Replace. ya, replace atau mendaur ulang. Ya, sebisa mungkin barang yang sudah tidak kita gunakan itu kita olah. Ya, itu untuk cara yang ketiga. Kemudian untuk cara yang keempat itu kita bisa mengganti ulang atau dikenal dengan istilah replace atau mengganti. Nah, jadi kita ganti barang yang biasanya kita pakai hanya sekali, kita ganti dengan barang yang bisa digunakan berkali-kali atau tahan lama. Misalnya, ibu kita ke pasar biasanya itu ibu tak kalau ke pasar hanya bawa dompet. Ya, ke pasar hanya bawa dompet. Nah, setelah sampai di pasar beli barang, beli sayur, dibungkus pakai kantongan plastik atau kresek. Nah, sampai di rumah itu kresek dibuang. Besoknya lagi ke pasar, beli barang, ada lagi kreseknya, bertumpuk itu kresek. Nah, sehingga kresek itu menumpuk. Nah, jadi itu kalau ke pasar kita bisa diganti dengan membawa ke keranjang. Ya, sampai di sini dimengerti? Ya, jadi tadi ibu sudah jelaskan bagaimana cara untuk mengelola sampah. Sekarang ibu tanya ya, ibu mau tanya, masih ada yang ingat tadi yang ibu katakan? Cara mengelola sampah ada 4 cara. Ada yang bisa? Coba diri dong. Reduce atau Mengurangi.
pensil. Sekarang kita akan belajar mengelola barang bekas atau mendaur ulang barang bekas menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai jual, yaitu dari kresek bekas. Dari kresek bekas yang akan kita olah menjadi sebuah karya. Salah satunya itu pakaian adat Bugis. Ya, kemarin sudah Ibu suruh bawa ya alat-alatnya. Dibawa aja semua. Ya, sekarang silahkan masing-masing ke kelompoknya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, Bu. Ya, sekarang waktunya presentasi kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok naik mempresentasikan hasil karyanya. Coba kelompok sarung, ketua kelompok silahkan naik presentasikan. Teman-teman, saya kesulitan dengan menggunting karena banyak yang mau gunting. Nah, kesulitan karena banyak yang mau digunting. Ini bahannya terbuat dari apa? Kresek bekas ya? Ya bagus ya. Jadi kalau ada kresek di rumah yang tidak terpakai bisa ya? Bisa digunakan ya, bisa diolah, kira-kira bisa? Ya, oke, beri aplaus untuk kelompok sarung. Ya, silakan. Yang selanjutnya silahkan naik presentasikan hasilnya. Teman-teman, saya kesulitan untuk mengalem karena lemnya menempel di tangan. Ya, karena lemnya menempel di tangan. Ya, kalau ini takut kena api ya, jadi makanya hati-hati ya. Beri aplaus untuk kelompok sore. Ya, kemudian untuk materi minggu depan siap-siap kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi silahkan dipelajari di rumah untuk materi minggu depan. Sampai di sini dimengerti? Ya, Bu. Coba dipimpin doanya ya. Duduk anak soleh. Siap. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam